paling enak sih kalau Surabi jadul di telur oncom sama kinca best seller juga. Kalau di Surabi gaul itu di telur kornet sama coklat atau coklat keju. Jadi Surabi doang tuh cuman sekedar jajanan khas Jawa Barat aja. Jajanan jadul mungkin yang pertama yang tahu Surabi itu orang-orang ya udah berumur kayak gitu ya. Dan kita juga mungkin contohnya saya pertama tahu Surabi itu dari mbok-mbok pinggir jalan, nenek-nenek pinggir jalan yang jualan. Itu biasanya cuma ada dua rasa, polos sama oncom doang. Udah biasanya cuma itu doang. Nah, terus makin kesini saya tahu bahwa Surabi itu ada tuh ya yang jualan di kedai besar sampai yang harganya kadang nggak logis juga, dengan satu Surabi doang harganya mahal gitu. Sedangkan saya tahu di nenek-nenek pinggir jalan tuh Surabi cuma 2.000 atau 3.000-an kayak gitu. Pertama tuh kayak aneh aja gitu. Menurut saya masih aneh dan masih sedikit sulit dijumpai gitu. Ya nggak sulit-sulit amat, cuman dibandingkan dimsum, terus burger, terus cookies itu udah banyak banget yang jual gitu. Dan sekarang ketiga itu tuh kan dari luar. Sedangkan jajanan khas Jawa Barat tuh ya Surabi gitu. Dan ya bisalah kita pasarin lagi Surabi. Emang kayak yang jadul, cuman kan kita juga nambah-nambah varian rasa. Jadi biar anak-anak zaman sekarang tuh suka kayak gitu. Jadi ini tungkunya tuh biasanya kita masukin dulu ampas kelapa. Jadi ini tuh buat dapet minyak alami dari si parutan kelapanya itu. Biasanya ini sebenarnya trik jadul sih, cuman dan diikutin, tapi bener ngaruh juga gitu. Udah dimasukin, terus nanti kan ditutup. Nanti kayak ada hasil kayak basah gitu. Sebenarnya bukan air, itu emang minyak alami dari ampas kelapanya itu. Pertama, riset-riset juga ya. Dari mbok-mbok pinggir jalan ada rasa apa aja sih? Oh, Surabi jadul biasanya polos, oncom. Yang rada naik level dikit pakai telur, kayak gitu. Nah, terus saya juga main kan ke kedai-kedai Surabi yang udah bisa dibilang terkenal tuh di Bandung. Itu udah rasanya tuh makin kesini makin update, kayak ada smoke beef-nya, ada ayam suwir, bahkan duren kayak gitu. Nah, terus di situ saya juga kayak, oh boleh juga nih ya dikombinasiin dari Surabi jadul sama Surabi gaul tuh. Ya kita ambil gitu yang menurut saya dan keluarga juga, wah ini bisa nih kejual di pasaran kayak gitu. Ini bener-bener jadul sih. Zaman dulu tuh keluar pasti menunya ini aja. Terus kita ngeluarin juga Surabi gaul. Nah, kalau Surabi gaul ini ya yang zaman-zaman sekarang. Ya kalau dari proses riset sih saya juga ngalamin ya. Jadi kita nyobain, pas nyobain Surabinya tuh kita nyobain bikin Surabi itu sesuai dengan tata caranya kita cobain, tapi hasilnya tuh emang beda gitu. Kadang kita nggak dapet kelapa yang bagus, kan itu salah satu bahan Surabi ya utama, kelapa sama santan. Kita nggak dapet yang bagus, nanti hasil Surabinya jadi asam. Kita ngalamin kayak gitu. Terus kalau Surabi yang bagus tuh kan ketika disobek tuh nanti dalamnya berongga kayak gitu. Nah, kita ngalamin bahasanya bantat gitu, gagal, nggak berongga, kita ngalamin juga. Sampai ngalamin bawahnya tuh kering banget. Jadi sampai susah gitu kalau dikunyah tuh, kita ngalamin juga. Sampai kita terus coba dan ya syukurlah sekarang dapat Surabi yang menurut kita enak dan bisa dijual juga di pasaran. Tadinya saya mikir menu jadul tuh nggak populer, ternyata banyak juga yang cari kayak oncom doang. Saya mikir wah kayaknya jarang nih yang oncom doang, ternyata nggak juga, banyak yang cari. Jadi yang kurang populer tuh biasanya yang malah yang aneh gitu, yang saya kan ada Surabi green tea, Surabi tiramisu, red velvet. Nah itu malah yang orang-orang tuh apa sih gitu. Makanya dengan caranya sih pertama kita kayak bikin promo gitu. Surabi yang udah banyak dicoba atau best seller di sini kan coklat keju atau coklat. Nah, kalau beli dua nanti dapat yang red velvetnya, dapat potongan harga kayak gitu sih, biar mereka coba aja dulu kayak gitu. Kalau dari saya pribadi sih boleh dicoba aja dulu. Jadi ini tuh kan gambling. Saya juga ini gambling banget gitu. Nggak tahu bakal apakah ya kasarnya mah apakah modal tuh ketutup apa enggak. Tapi kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu. Kasarnya mah sih ngabisin penasaran aja.